Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya di channel Sabila Motor. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua kaitan dengan cara membuat CVT. Teman-teman, apa saja yang perlu kalian siapkan atau yang perlu kita siapkan ketika ingin membuat tracker CVT? Yang perlu teman-teman siapkan adalah besi plat dengan ukuran tertentu. Saya contohkan seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah karena platnya tadi besi, tentu kita membutuhkan gerinda. Gerinda ini kan untuk memotong, membelah plat tadi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian juga bor itu untuk membuat lubang pada plat tadi. Kemudian baut sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Oke, antara lain seperti itu bahan atau alat yang harus kita siapkan ketika kita ingin membuat barang CVT, tracker CVT ini. Dan langkah selanjutnya adalah plat tadi kita belah dengan ukuran seperti yang saya buat ini adalah dia ini lebarnya sekitar lebih kurang 3 cm, kemudian panjangnya sekitar 50 cm. Kemudian plat ini kita belah contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian besi plat ini setelah kita ukur, kita garis seperti ini dengan ukuran yang seperti yang kita inginkan. Contoh seperti ini ya. Ini saya pakai gunting teman-teman supaya untuk memudahkan teman-teman untuk bisa memahami. Oke. Ini bagian pertama, kemudian yang lain lagi. Ini hasilnya, hasil potongan. Setelah itu teman-teman ada berapa bagian, kita ini bikin dua kunci tracker. Pengalaman kita ketika kita buka poli depan, poli belakang pada motor matic, tentunya depan dengan belakang dia ukurannya berbeda-beda, makanya kita harus bikin dua. Nah, ukuran depan dengan belakang, ukuran lubangnya agak berbeda. Jadi kalau ukuran depan bautnya lebih kecil, kalau yang belakang karena lubangnya agak besar, kita bisa pakai baut yang lebih besar yang masuk di bagian polinya. Kemudian yang satunya ini kita potong dua. Oke, kita potong dua karena ada bagian yang panjang dan ada bagian yang pendek. Ketika kita melakukan pemotongan seperti ini, kemudian selanjutnya kita membuat lubangnya teman-teman, ukuran baut untuk kita bisa pasang bautnya seperti ini teman-teman. Ini kan saya pakai gunting karena ini sebagai contoh saja, sebagai contoh saja. Bikin lubangnya. Nah, setelah itu kita siapkan baut. Nah, oke, kita siapkan baut untuk kita bisa pasang. Bisa pasang atau menggabungkan dua ukuran yang berbeda ini. Cuman ada yang panjang, ada yang pendek. Oke, teman-teman, ini yang sudah jadi teman-teman. Ini yang sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi. Ini besi platnya, ini bagian yang panjang teman-teman ya. Nah
ini lubang-lubangnya untuk kita pasangkan baut nanti. Kemudian yang bagian yang pendeknya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah ini lubang baut satunya, kemudian lubang baut ini lagi lubang baut satunya. Nah, kemudian ada juga yang satunya lagi. Nah ini sama ukurannya, sebenarnya ukuran platnya sama, panjangnya, lebarnya juga sama, tebalnya juga sama, hanya yang berbeda di sini teman-teman. Ini lubang bautnya agak besar ya, lebih kurang ukuran baut 12 lah. Sementara yang tadi adalah lubang bautnya lubang baut 10 yang kita pakai teman-teman ya. Ini lubang bautnya agak besar sedikit. Bisa pakai dua ukuran baut ya, ukuran baut 10 dengan ukuran baut 11, ukuran baut 12. Nah, kemudian cara memasang ini baut-bautnya. Oke. Nah ini yang ukuran baut 10 teman-teman. Ukuran baut 10, panjang bautnya lebih kurang 3 cm lah, ukuran 3 cm. Kemudian kita pasang bautnya untuk bisa menyatukan dua bagian ini teman-teman. Oke, untuk bisa menyatukan dua bagian, ada bagian yang panjang dan ada bagian yang pendek. Ini kemudian yang bagian ininya, bagian tengah ini, yang bagian si menyatukan antara dua bagian ini, kita pakai, kalau bisa kita pakai dua mur ya, dua mur. Ini sering kita buka ketika poli atau poli depan itu agak lebar, dia punya lubang yang untuk kita masuk baut nanti. Ini gampang kita sesuaikan. Kalau lubangnya agak sempit ya kita kasih kecil, tinggal kasih kecil saja, kita kasih turun. Kemudian kalaupun besar kita buka sedikit seperti itu. Ini sudah kita pasang semua bautnya. Nah, oke. Kemudian kita pasang lagi yang ukuran baut 12 teman-teman ya. Ini yang ukuran baut 12 yang kita pakai. Nanti terserah teman-teman sendiri mau pakai yang 14, mau pakai yang ukuran baut berapa ya, terserah teman-teman. Tapi yang pengalaman kita atau yang kita pakai di sebelah motor adalah baut 12 ya. Nah, ukuran yang kedua ya, yang kedua. Tadi yang pertama ukuran baut 10, ukuran baut 10, kemudian ini yang kedua ini ukuran baut 12. Nah, kemudian bautnya ini teman-teman. Nah, bautnya lebih kurang panjangnya 3 cm lah yang kita pakai. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan mau ukurannya lebih pendek atau lebih panjang, itu terserah teman-teman sendiri sesuai dengan pengalaman ataupun kondisi apa yang teman-teman butuhkan pada saat menangani atau melakukan pergantian poli atau juga mempancing poli depan belakang di bengkel teman-teman masing-masing. Yang tengah ini teman-teman, ini hanya
untuk menggabungkan dua bagian ini saja, bagian panjang dan pendeknya. Itu yang perlu diingat oleh teman-teman. Inilah yang paling berperan. Ini dua ini yang paling berperan, teman-teman. Ini yang paling berperan untuk kita masukkan atau untuk kita bisa tahan di poli itu untuk bisa membuka dan melancip bautnya. Dua ini. Nah, sudah. Ini sudah selesai, kita pasang. Oke. Nah, ini semua sudah selesai dua-duanya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, dimanapun kalian berada. Sekarang akan kita mencoba mempraktekkan alat yang kita buat. Antara lain seperti ini modelnya. Ini kenapa kita harus bikin dua, karena ukuran yang mau kita buka ini harus pas dengan lubangnya ini. Sehingga untuk ukuran untuk yang depannya, untuk buka poli depannya harus memakai ya kira-kira baut 10 lah, baut 10 supaya bisa masuk lubang ini, teman-teman. Kalian bisa lihat, coba perhatikan baik-baiknya lubangnya. Jadi kalau seperti ini model lubangnya, otomatis bautnya untuk penahan ini harus bisa sesuai dengan ukuran ini. Artinya jangan sampai terlalu besar bautnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau ukuran baut ini otomatis dia bisa masuk. Coba kita praktekkan, coba dulu. Artinya bisa masuk tuh. Nah, itu yang satu. Kemudian ada juga yang lain yang untuk buka poli belakang, poli IC belakang. Ini kan ada dua. Jadi untuk buka poli depan, satu yang ukuran baut kecil. Nah, ukuran bautnya baut 10 lah, kira-kira baut 10. Oke. Dan yang lain yang kedua ini untuk buka poli IC depan. Nah, kira-kira seperti ini contohnya. Contoh atau cara menggunakan alat yang kita buat, yang murah, praktis, daripada teman-teman beli di toko mungkin agak mahal dan sebagainya. Kita harus pesan dulu lah, segala macam lah. Sementara alat ini sesungguhnya bisa kita buat sendiri. Hanya kita tinggal beli plat, kemudian kita potong, kemudian kita bikin lubang untuk kasih masuk bautnya seperti ini. Nah, ini artinya poinnya di sini yang mau kami sampaikan atau kepada teman-teman semua adalah sesungguhnya kita tidak mestinya apa yang kita lakukan dalam hal ini aktivitas kita di bengkel dalam hal memperbaiki motor dan sebagainya tidak mesti harus didukung oleh alat-alat yang serba bagus. Nah, tinggal kita bagaimana mendesain alat itu tujuannya untuk mempermudah dalam pekerjaan kita. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Artinya kalau alat-alat ini ya sungguhnya sangat mudah untuk kita bisa buat. Hanya kita tinggal seperti yang saya sampaikan tadi, kita beli plat, kemudian kita potong, kita belah platnya, kemudian bikin lubang sesuai dengan supaya bisa masuk di bagian-bagian yang mau kita buka tadi. Contohnya ya, yang tadi sudah dipraktekkan oleh Mas Dani Setiawan tadi. Jadi untuk teman-teman bengkel pemula tidak mesti harus beli alat yang mahal. Tidak mesti harus beli alat yang mahal. Dengan membuat seperti yang
kami sampaikan ini juga teman-teman bisa. Saya yakin itu pasti bisa. Oke, terima kasih kalian telah mendukung channel kami Sabila Motor. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara tonton, like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, kami tunggu teman-teman di video kami selanjutnya. Oke, terima kasih.